Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Ya, bagus. Agar kalian lebih semangat lagi, coba ikuti apa yang dikatakan oleh Bu Guru. Apabila Bu Guru berkata, semangat pagi, kalian menjawab, pagi, 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 yes. Coba ya, semangat pagi, 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 yes. Wah, kalian sudah terlihat lebih semangat lagi. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 6. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah agar kalian dapat mengetahui mengenai sikap dan keterampilan yang baik dalam berwawancara dan juga kalian dapat mengetahui hak dan kewajiban di lingkungan sehari-hari. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian merasa penasaran? Ya, lalu apa yang kalian lakukan ketika kalian merasakan penasaran terhadap sesuatu? Ya, salah satunya adalah bertanya. Biasanya bertanya itu terdiri dari berapa orang ya? Ya, terdiri dari 2 orang atau lebih. Kegiatan bertanya jawab antara 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi disebut dengan wawancara. Kalian sudah belajar mengenai hal ini ya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, masih ingatkah kalian disebut apakah orang yang memberi pertanyaan dalam kegiatan wawancara? Ya, disebut dengan pewawancara. Lalu disebut apakah orang yang diberi pertanyaan untuk didapatkan informasinya? Ya, betul sekali, disebut dengan narasumber. Wah, ternyata kalian masih ingat ya dengan pembelajaran sebelumnya. Untuk itu, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sikap dan keterampilan yang baik dalam berwawancara. Agar wawancara yang kalian lakukan dapat berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Baik itu sebelum wawancara, ketika wawancara, maupun sesudah wawancara. Sebelum wawancara, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Berpakaian dengan sopan dan berbicara yang santun. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok pembahasan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan apa digunakan untuk menanyakan barang, sesuatu, atau aktivitas? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Siapa digunakan untuk menanyakan orang? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Sedangkan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Ketika melakukan wawancara, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan wawancara. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Hindari memotong ucapan narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit dan pertanyaan yang menyinggung narasumber. Dan yang terakhir yaitu mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat.
setelah melakukan wawancara. Mohon diri atau berpamitan. Ucapkan terima kasih dan sampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama wawancara. Agar kalian dapat memahami lebih lanjut mengenai sikap dan keterampilan yang baik dalam berwawancara, coba simak dialog wawancara antara Dodi dan juga Budina. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Maaf mengganggu, saya Dodi ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Waalaikumsalam. Iya Dodi, silahkan. Baiklah Bu, saya melihat di sini banyak sekali tanaman bunga dan sayur-sayuran. Kalau boleh tahu, apakah Ibu suka menanam bunga dan sayur? Ya, Ibu sangat suka menanam bunga dan sayur. Mengapa Ibu suka menanam bunga dan sayur? Bunga membuat lingkungan lebih indah dan berwarna, sedangkan menanam sayur hasilnya nanti dapat dikonsumsi sehingga lebih sehat dan hemat karena kita menanam sendiri. Wah, benar juga ya Bu. Oh ya, tanaman di sekitar sini terlihat sangat subur dan indah. Bagaimana cara untuk merawat tanaman-tanaman ini, Bu? Ada beberapa cara untuk merawat tanaman, antara lain melakukan penyiraman tanaman, memberi pupuk, melakukan penyiangan, dan pemangkasan terhadap daun dan ranting. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman, Bu? Waktu yang baik ialah pagi dan sore hari. Penyiraman cukup dilakukan 1 atau 2 kali sehari. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu. Iya, sama-sama Dodi. Kalian sudah menyimak dialog wawancara antara Dodi dan juga Budina. Lalu kira-kira mereka membahas tentang apa ya? Ya, mereka membahas tentang cara merawat tanaman. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bahwa kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan juga udara yang segar. Ternyata, lingkungan yang bersih dan udara yang segar dapat berasal dari tanaman yang subur. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk merawat tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Lalu, apa saja cara untuk merawat tanaman? Yang pertama, yaitu melakukan penyiraman. Penyiraman yang baik dilakukan pada pagi dan sore hari. Yang kedua, yaitu melakukan pemupukan. Pemupukan adalah proses untuk memperbaiki kualitas tanaman dengan cara memberikan unsur hara. Pupuk yang dapat diberikan yaitu dapat berupa pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Yang ketiga, yaitu penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan untuk membersihkan gulma dan parasit lain seperti rerumputan yang tumbuh di sekitar tanaman. Hal itu dilakukan agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Yang keempat, yaitu melakukan pemangkasan. Pemangkasan ini ialah kegiatan untuk memotong daun atau ranting tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Nah, itulah cara untuk merawat tanaman. Lalu, bagaimana akibatnya jika kita melalaikan kewajiban kita untuk merawat tanaman di lingkungan kita? Akibat tidak merawat tanaman, yaitu tanaman menjadi tidak subur dan mati. Apabila tanaman mati, maka tidak akan ada yang menyerap gas-gas polusi, sehingga polusi udara dapat meningkat. Selain itu, udara menjadi tidak bersih dan tidak segar. Akibat lainnya yaitu banjir dan tanah longsor. Tanaman yang tidak subur atau mati tidak dapat mencegah adanya erosi tanah atau pengikisan tanah. Apabila terjadi hujan, tanah akan mudah terbawa arus sungai yang dapat menyebabkan pengendapan di bagian hilir sungai
dan menyebabkan penyumbatan air sungai, sehingga terjadi banjir. Selain itu, pengikisan tanah dapat mengubah struktur tanah, sehingga menyebabkan longsor. Itulah akibat apabila kita melalaikan kewajiban kita untuk merawat tanaman. Oleh karena itu, kita harus merawat tanaman di lingkungan kita agar tercipta lingkungan yang bersih dan udara yang segar yang akan bermanfaat baik bagi kita semua. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang sikap dan keterampilan yang baik ketika berwawancara dan juga belajar mengenai kewajiban untuk merawat tanaman. Untuk tugas hari ini, coba rangkum materi pembelajaran pada hari ini dan juga cobalah membaca materi pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.